Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal insana khuliqa halu'a. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah izinkan kita, Allah membantu kita untuk hadir dan sekaligus menikmati tahapan ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk hari yang keberapa ini Bapak sekali? Ke-8 ya. Mudah-mudahan Allah menerima ya. Kalau awal Ramadan Bapak sekalian bersama, nanti kemungkinan besar berpotensi di penghujung Ramadan ada perbedaan. Berpotensi. Karena ada beberapa ijtihad yang berpendapat atau dengan dasar hisab wujudul hilal dan sudah diumumkan itu nanti satu bulannya genap 29 hari, jadi berhari raya duluan. Kemudian nanti ada juga yang menggenapkan satu bulannya itu menjadi 30 hari. Kenapa di awal Ramadan sama lalu di penghujung Ramadan beda? Karena di awal Ramadan itu posisinya hilal itu berarti bulan muda itu sudah mencapai 7 derajat, sementara di akhir Ramadan nanti itu baru 1,5 derajat. Kalau 1,5 derajat itu belum masuk, kalau di Indonesia ini kategorinya 3 derajat, maknanya belum masuk kategori imkanur ru'yat. Lah sementara yang dipedomani oleh Indonesia pemerintah itu adalah kalau tidak ru'yat itu kemudian imkanur ru'yat. Nah, jadi satu sisi harus dilihat bulan itu, kalau tidak kelihatan maka harus ditambah ya, harinya. Tapi bagi yang berijtihad melalui wujudul hilal itu adalah 1,5 derajat asal hilal sudah wujud, maka nanti berhari raya. Pertanyaannya Bapak sekalian, kira-kira nanti kepingin sholat yang di awal apa yang di akhir? Oh, kata ibu antar di awal kabeh ya. Insyaallah. Nggih, silahkan dipilih berdasarkan ijtihad, insyaallah dilakukan oleh para ulama semuanya. Yang paling penting tidak saling gesek, yang paling penting saling memahami. Ya, itu penting. Nah, yang kedua sekalian, sebelum saya sampai di sini, sejelang maghrib tadi kita menyelenggarakan buka bersama, tempatnya adalah di Museum Kanker di Jalan Kayun sekalian. Itu acaranya perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia bekerja sama dengan 1000 Senyum ya, Yayasan 1000 Senyum. Hadirin, dalam forum yang Masya Allah, saya juga baru pertama masuk di situ. Di situ ada running tag, running tag perkembangan kanker serviks untuk perempuan. Itu tumbuhnya orang meninggal gara-gara itu dalam running tag itu setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit itu bertambah di situ. Makanya disebut sebagai kanker di situ adalah kematian terbesar nomor 4. Dulu kita mungkin tidak pernah terbayangkan dan mungkin belum pernah ada penjelasan terkait itu, tetapi mulai 2006, kemudian 2010, 2020 semakin meningkat dan sekarang semakin meningkat. Apa faktor utamanya?
Di antaranya adalah karena di situ ada penyuluhan dari seorang dokter. Jadi ada dua pemateri kajian jelang berbuka itu, seorang dokter yang menerangkan tentang kanker itu, yang kemudian yang kedua adalah saya yang diminta. Nah ternyata memang kenapa faktor itu kok cukup banyak gitu. Karena memang menyangkut kebersihan. Jadi kebersihan itu ternyata itu sangat penting. Kenapa sampai muncul kanker serviks? Karena memang tidak bersih. Kalau kemudian ingin kalau bahasa kasarnya itu cebok ya, bahasa Inggrisnya itu Pak, sehingga seberapa kasar itu loh Pak, ya cawik lah ya bahasa Inggrisnya cawik gitu aja ya. Maka yang digunakan ternyata juga tidak air bersih banget. Diuji cobakan tadi itu dengan cara begini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mandi atau membersihkan kemaluan itu dengan air apa? Dijawab di situ adalah dengan air keran. Sekarang air keran ini saya bawa dengan gelas ini Bapak sekalian. Lalu gelas ini silahkan air keran ini diminum. Ternyata tidak mau. Loh kenapa kok tidak mau? Karena kotor. Artinya apa? Kalau air ini itu kemudian digunakan untuk membersihkan, bagaimana mungkin air yang kotor kemudian digunakan untuk membersihkan sesuatu yang mungkin juga akan justru menyebabkan kotor. Maka ini kemudian membuka wawasan kita. Oh begitu caranya. Jadi memang kebersihan itu menjadi penting, termasuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah, mau kemudian bercinta dengan istrinya, maka kalau bisa gosok gigi dulu supaya tidak lahir setelah itu kanker payudara itu dan lain sebagainya. Beliau menyarankan begitu. Nah apa pentingnya? Karena beliau sudah menyampaikan masalah itu, saya mencoba ini kok wedi kabeh gitu. Jamaah kok pada takut begitu ya. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu, penyebab penyakit itu memang secara jasmani harus dijaga, tetapi hati itu adalah sebagai penyumbang sebagian besar sakit seseorang. Hati yang tidak sehat itu bisa menyumbang sakit seseorang, bisa menjadi pemantik terbesar dari penyakit. Maka berbahagialah, menjaga hatinya supaya berbahagia itu bagian dari nasihat para ulama kepada kita untuk senantiasa menjaga hati. Tidak usah banyak mengeluh, hilangkan mengeluh. Memang di dalam ayatnya kalau surat Al-Ma'arij itu ada begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah, sungguh kami ciptakan manusia itu penuh keluh kesah. Pertanyaannya, siapa manusia itu? Faktanya adalah manusia itu kita semua. Itu artinya kalau kita mengeluh wajar gak Pak? Loh kita ini gak sing ngeluh gitu ya, karena sedang mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau persoalan di rumah ngeluh lagi nomor sekian. Tapi selama kita kemudian masih manusia, innal insana khuliqa halu'a, maka pasti akan mengeluh. Presiden itu manusia nggak Pak? Kalau manusia berarti mengeluh nggak? Mengeluh Pak. Kemudian seorang direktur yang gajinya besar sekali, manusia nggak gitu? Manusia. Selama masih manusia mengeluh Pak. Mohon maaf tukang beca Pak, yang kehidupannya sehari-hari hanya cukup untuk makan keluarganya begitu, manusia nggak Pak Greba? Berarti kalau mengeluh wajar nggak Pak? Wajar. Tapi nyatanya memang ketika kita tanya bapak tukang beca ini misalnya tetangga, Pak gimana ekonomi hari ini? Beliau justru menjawab dengan luar biasa, Ustadz alhamdulillah, Allah mencukupi kehidupan kami. Duh cukup Pak. Kemudian kita mencoba untuk tanya, kemudian orang di yang rumah besar-besar Galaxy Mall itu, Pak gimana ekonomi hari ini Pak? Gimana ini Ustadz? Kok nggak menentu ini gimana? Jadi sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bahagia Pak? Tukang becak yang saya ceritakan tadi atau yang punya rumah besar tadi Pak? Tukang becak Pak. Lah kalau begitu Pak, kalau boleh pilih bapak-bapak kepengen jadi tukang becak atau yang sugih tadi? Kalau bisa yang sugih mau, tapi bersyukur Pak. Jadi selama kita ini masih manusia Pak, itu pasti mengeluh. Nasihat para ulama itu sederhana, jangan mengeluh. Sampai-sampai muncul buku La Tahzan, jangan bersedih hati.
Jangan mengeluh. Kenapa? Lah, tapi kalau kemudian mengeluh itu juga wajar. Nah, sekarang begini pertanyaan berikutnya. Apakah dengan mengeluh lalu kemudian kita bisa bahagia? Faktanya ndak. Selama kita masih mengeluh, ndak akan pernah memperoleh kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena memang orang yang mengeluh itu posisi pikiran dan hatinya ini terpusat pada masalahnya. Punya masalah, anak, mengeluh. Berarti yang mau pensiun mengeluh nggak, Pak? Yang mau pensiun belum mengeluh, memang belum pensiun kan? Sesudah pensiun, yang sudah pensiun tidak mengeluh, Pak. Tapi lingkungan sekitarnya bisa mengeluh, Pak. Iya. Anak kecil mengeluh nggak, Pak? Mengeluh, diberi PR kadang-kadang mengeluh kok. Jadi semuanya di situ. Nah, sekarang begini, nasihat ulama itu sederhana. Bagaimana supaya kita ini tidak mengeluh, keluar dari kubangan al-insan, levelnya naik dari al-insan, itu harus meningkatkan diri, kapasitas diri menjadi abdun, Pak. Kalau levelnya sudah abdun, nggak mengeluh, Pak. Tapi selama masih manusia pasti mengeluh. Tapi kalau supaya kemudian nanti tidak mengeluh, itu harus meningkatkan kapasitas dari al-insan menjadi abdun. Abdun itu hamba. Kalau saya boleh menyebut, Pak, waktu saya mahasiswa dulu itu sering ke PT PAL, Pak. Mungkin ada yang berkantor di sana. PT PAL itu ada perahu besar, Pak, di situ. Kemudian diikat dengan tali yang sangat besar dan jangkarnya sangat kuat di situ, Pak. Ketika ada badai, ada ombak gitu, besar begitu, yang namanya kapal itu hanya begini saja, set, set, set. Kita indah saja melihatnya, Pak. Namun demikian, ketika perahu ini walaupun hanya gelombang kecil tapi tidak diikat dengan jangkar yang kuat ke bawah, ternyata bisa roboh, Pak. Apa maknanya? Jangkar yang saya maksud itu adalah iman, Pak. Kalau seorang manusia ini imannya kuat, Pak, badai seberat apapun, ujian sebesar apapun, Pak, itu mungkin hanya goyang begini saja. Makanya ada yang kemudian kita melihat ada orang itu yang sakit itu parah, kemudian masih bilang begini, alhamdulillah Allah memberikan saya sakit. Dengan sakit ini Allah akan mengampuni dosa saya. Dengan sakit ini keluarga saya bisa berkumpul. Ada nggak, Pak, kita menjumpai itu? Ada pula yang kemudian ekonominya jatuh, terjual semua bahkan rumahnya, lalu masih bilang begini, Pak, alhamdulillah Allah kemudian mengurangi beban hidup saya. Kira-kira nah itu kita alami gimana, Pak? Alhamdulillah nggak, Pak? Innalillah, gitu kan? Jadi, nah kalau masih innalillah itu levelnya berarti apa, Pak? Al-insan, masih manusia. Lah Allah memberikan hadiah puasa. Dengan hadiah puasa ini sehingga seseorang ini levelnya bisa naik dari al-insan menjadi abdun. Bayangkan dalam pelaksanaan puasa itu, mulai dari terbit fajar, kemudian berhenti makan minum sejak saat itu, siang, walaupun panas, walaupun haus, tetap bertahan dia, sabar dia, tidak mengeluh, Pak. Itu dilatih di dalam puasa itu. Kemudian jelang maghrib, walaupun kurang 1 menit belum waktunya adzan, toh kita juga bersabar walaupun kemudian lapar dan dahaga. Itu Allah sedang melatih kita melalui ibadah puasa itu supaya kita ini tangguh dan tidak mengeluh lagi, tidak mudah mengeluh. Artinya apa? Aspek setelah kehidupan berpuasa itu, ujian seberat apapun kita kemudian akan meningkat sekali lagi levelnya. Tidak sekedar al-insan yang mudah mengeluh, tetapi kemudian menjadi abdun yang kemudian dia tetap bersabar, dia konteknya akan semakin kuat dan kokoh. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Pak Imam, ya, Ustadz Imam, itu kok sholat tarawehnya membaca surat Al-Baqarah penuh dalam 2 rakaat, kira-kira mengeluh nggak, Pak? Mengeluh ya? Berarti kalau mengeluh apa tandanya? Manusia, Pak. Lah, ini harus ditingkatkan. Tapi yakinlah bahwa Pak Imam tidak sedolim itu, ya, mengingat di belakangnya juga banyak yang sepuh. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan puasa ini sebagai hadiah dari Allah, sebagaimana juga nasihat para ulama, untuk kemudian kita meningkatkan level kita dari al-insan yang mudah mengeluh kemudian menjadi abdun, sehingga dalam konteks kehidupan sehari-hari kita tetap akan menjaga kebahagiaan dan Allah akan berikan kebahagiaan itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.